Dia berusaha akan memberikan pertolongan pertama kepada seorang pasien yang sedang sekarat di instalasi gawat darurat. Jangan berlama-lama, film dimulai memperlihatkan seorang perawat bernama Welmac. Berkat kecepatan dan keahliannya dalam memberikan CPR, alhasil pasien pun segera membaik. Dokter dan rekan-rekan perawat sangat memuji dengan cepat memberikan pertolongan pertama. Malamnya Will diajak teman-temannya untuk pergi ke klub malam dan dia berkenalan dengan seorang wanita cantik yang sedang sedih karena baru putus. Demi menghibur wanita itu, Will pun menemani wanita itu sambil minum minuman yang bisa memabokkan sampai akhirnya ke tempat tidur untuk perang. Keesok harinya Will yang baru saja mau pergi bekerja dan dia sangat terkejut ketika para polisi menghampirinya. Tanpa banyak bicara untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi, polisi itu pun menggeledah rumah Will dan ternyata ditemukan barang haram tersebut. Dan Will tanpa penjelasan langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Will pun ditangkap karena dituduh telah memperkosa cewek bernama Gentir yang ternyata cewek tersebut yang tadi malam Will kencani. Dan pada saat di persidangan, J mengaku kalau Will dipaksa untuk berhubungan intim dan dipaksa minum obat-obatan terlarang. Mendengar tuduhan itu, Will pun membantahnya karena ia ingat beruh mereka hanya minum minuman dan tidak ada paksaan berhubungan intim. Namun bantahan Will tidak diterima oleh para juri karena ada bukti barang haram di rumah Will. Dan pada akhirnya hakim pun memutuskan bahwa Will bersalah dan dia dihukum selama 5 tahun lamanya. Di saat akan dimasukkan ke sel, Will harus melakukan pengecekan badan untuk dibawa ke rumah tahanan bersama dengan ketiga napi baru lainnya di mobil tahanan dan seorang tahanan yang bernama Benji. Dia merasa pengen dekat sama Will selama dalam perjalanan dan terlihat seorang napi yang terlihat seperti cowok kutu buku yang bernama Red. Dia terlihat diam saja karena dia sangat takut dengan Benji yang bertampang sangat garang itu. Red pun terganggu karena Benji banyak bicara. Akhirnya napi lainnya yang bernama Jimmy Cave memukul Benji sampai pingsan. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah tahanan dan langsung disambut dengan meriah oleh para tahanan. Apalagi ada salah satu tahanan yang genit dan berusaha menggoda Will yang berparas ganteng itu saat keluar dari mobil. Mereka berempat disuruh berbaris dan seorang sipir wanita datang menghampiri mereka untuk memberitahu jika Will, Benji dan Reed akan ditempatkan di ruangan sel yang sama, yaitu sektor B. Sedangkan Jimmy sendiri ditempatkan di sel yang terpisah dengan mereka setelah mengambil baju tahanan. Dan setelah itu Will pergi ke sel dan dia bertemu dengan teman satu selnya yang bernama Butcher. Will juga berkenalan dengan seorang napi bernama George yang terlihat sangat baik karena kemana-mana membawa kitab. George pun bertanya kepada Will dan Will menjawab kalau dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dan Will mengajukan banding dan George malah menimpali kalau pengajuan bandingnya itu akan memakan waktu yang lama. Karena bukan dia saja yang mengajukan banding, tapi rata-rata napi lainnya di sini juga banding karena mereka merasa tidak bersalah. George juga memberi saran kepada Will agar menghindari masalah di sini kalau mau bertahan hidup di sini. Karena di lapas ini setiap napinya harus bekerja. Will yang memiliki latar belakang perawat pun harus merawat seorang napi yang bernama Fung Pui yang sedang sakit parah dengan digaji sebesar $5 per hari. Karena tidak mungkin dia menolak, akhirnya Will bersedia untuk merawatnya. Will pun terpaksa menerima perintah tersebut dan hari ini pun Will bekerja untuk merawatnya. Bahkan saat dia mulai mencoba belajar tentang hukum dan membaca buku yang hukum terkait kasus-kasus hukum kekerasan seksual, Will juga harus mengajak Fung ikut bersamanya ke perpustakaan. Saat Will berjalan, Jimmy yang berada di lapangan tiba-tiba memanggilnya. Will langsung melakukan pekerjaannya untuk merawat Fung. Sambil mencekram adik Will dan Jimmy bertanya, apakah penjaga bernama Walsh yang telah menempatkan bersama Will dan menyuruh untuk merawat Fung. Sambil menahan sakit, Will hanya mengiyakan saja semua ucapan Jimmy sebelum menyudahi pembicaraan mereka. Jimmy pesan kepada Will agar jangan percaya kepada siapapun di penjara ini. Don't trust no one. Saat Will yang sedang membantu Fung yang sedang pipis, tiba-tiba penjaga Walsh datang dan memberitahu kalau ada pengunjung yang ingin bertemu dengan dia. Saat tiba di depan gerbang, yang ternyata itu adalah detektif konstabel Rossi, polisi yang pernah menangkapnya. Sayangnya kedatangan detektif Rossi ke sana itu tidak membawa kabar yang baik bahwa banding Will di pengadilan tinggi ditolak. Dan itu berarti Will harus melewati masa mudanya
selama 6 tahun dengan berada di sini. Hingga kau berlari aku berdarah untuk kenyataan. Rasa kecewa dengan keputusan tersebut, Will langsung menelepon pengacaranya yaitu Francis Peter untuk bertanya, kenapa pengajuan bandingnya itu ditolak padahal dia sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan banding. Di telepon Francis mengatakan bahwa itu bukan masalah prosedur saja tapi dia harus mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah dan Francis mengatakan bahwa dia sudah mencari seorang detektif swasta untuk mencari bukti yang bisa membebaskan Will. Keesokan harinya, Will juga mendapat kunjungan yaitu ibunya yang datang mengunjungi Will. Sambil membawa Fung bersamanya, Will pun pergi ke ruang tersebut untuk bertemu ibunya dan ibunya memberikan sebuah jimat peninggalan kepada Will untuk disimpan agar selalu dilindungi dari mara bahaya dan ibunya bertanya, bagaimana keadaan Will di sini? Karena khawatir putranya itu tidak bisa hidup dengan layak dan terlihat ibunya masih tidak percaya Will melakukan hal tersebut. Padahal ibunya yakin Will tidak melakukannya dan tampak frustasi dengan berteriak saking bencinya terhadap hukuman Will. Orang lemah dan main asal tangkap orang saja tanpa memeriksa bukti yang teliti. Karena membuat keributan, ibu Will pun terpaksa diusir oleh sipir penjaga dari sana. Hari demi hari dilalui oleh Will dengan damai di dalam penjara, bahkan sudah sangat akrab dengan napi lainnya. Di sana juga terlihat asik menonton pertarungan ilegal yang dilakukan oleh napi. Secara diam-diam, setelah menyogok sipir penjaga sebagai uang tutup mulut. Bahkan para napi saling pasang taruhan untuk mendukung jagoannya masing-masing. Sayangnya ketenangan Will harus berakhir lebih cepat karena para penjaga tiba-tiba menggeledah kamar Will dan menemukan barang di bawah bantal yang ternyata barang haram itu adalah milik Batas. Dan Will hanya dijebak oleh Batas agar dirinya tidak mendapatkan hukuman. Akibat kejadian ini, Will dihukum oleh kepala sipir di mana semua aktivitas akan diawasi selama 24 jam mulai dari sekarang. Di tempat lain Perancis menemui kenalannya yang juga seorang pengacara bernama Julie. Di situ Perancis meminta bantuan Julie untuk menangani kasusnya Will dan meyakinkan Julie bahwa Will memang tidak bersalah, dia hanya dijebak oleh seseorang. Sayangnya dia malah menolak karena hakim yang menjatuhi hukuman bagi Will dikenal tidak pernah menerima banding. Tanpa adanya bukti yang kuat dan Julie juga tidak mau menanggung resiko besar yang bisa mempengaruhi karirnya. Dengan nada bercanda Julie malah berkata kalau Perancis menginginkan kasus ini, dia harus membayar uang muka sebesar $40.000 kepadanya. Sementara di lapas Will dikunjungi oleh kenalannya yang bernama John. Saat mengobrol sama John, Will langsung curhat kalau dia tidak bisa memaafkan Jen yang telah menjebaknya, sehingga dia harus dipenjara seperti ini. Namun John yang religius memberi saran Will agar bisa berlapang dada dan mau memaafkan Jen suatu hari nanti agar bisa hidup dengan damai. Meski begitu saat ini Will tetap tidak ridho atas jebakan ini. Dia terkoran, kehilangan pekerjaan. Teman-temannya juga pada menghilang dan kehilangan kehidupan masa mudanya. Di hari berikutnya, saat Will sedang latihan game, seorang sipir menghampirinya dan memberikan sepucuk surat. Ternyata surat itu dikirim oleh tetehnya yang bernama Liz dan cewek itu adalah putri dari Jah. Di surat itu tertulis bahwa dia meminta maaf karena belum sempat membesuk Will di penjara. Karena dia pasti tidak akan bisa menahan, karena dia masih tidak percaya kalau Will berada di penjara dan akan sedih melihat Will secara langsung. Dan dia meminta ayahnya untuk mewakilinya datang ke penjara agar bisa mewakilnya. Setelah mendapat surat dari Les Ental, mengapa Will mendapatkan motivasi agar ia segera keluar dari penjara? Jika tidak bisa menggunakan cara legal, ia berpikir untuk keluar dari penjara secara brutal agar bisa kabur dari penjara ini. Karena itulah dia pergi menemui Jimmy karena Jimmy gak mau Will mendapatkan musibah kembali dan mendapatkan resiko terhadap dirinya. Di saat pembicaraan mereka, tiba-tiba para napi melakukan perkelahian di tengah lapangan. Melihat itu Jimmy langsung ke sana untuk menghentikan perkelahian itu dan malah mereka menahan Jimmy dikarenakan dia disangka terlibat dalam perkelahian tersebut. Jimmy pun dihukum dan ditempatkan di sel isolasi dalam beberapa hari ke depan. Hari demi hari pun terus berlalu hingga beberapa bulan kemudian Will berkelakuan baik selama ini. Dan akhirnya Will yang awalnya sekamar dengan si biang onar Batch dan sekarang ia sekamar dengan temannya yang religius,
yaitu George, dan di sisi lain Prancis masih membujuk Julie untuk tetap membantu dia memenangkan kasus Will. Kembali ke Will, yang sekarang sudah bisa hidup lebih tenang karena tidak sekamar dengan Beth. Dia pun semakin rajin belajar tentang hukum agar bisa mencari cara untuk memenangkan pengajuan bandingnya kembali. Meski begitu, gangguan Betty masih ada. Secara tak terduga, saat Will baru saja membeli pop mie dan minuman pop es, malah Beth ingin memalaknya. Namun dengan berani Will menolak untuk memberikannya karena barang yang ia beli itu hasil kerja kerasnya selama di penjara. Beth yang mendengar gertakan Will pun langsung kena mental karena tidak menyangka Will yang awalnya takut sama Beth malah berani menantangnya. Saat jam makan tiba, Will bertemu dengan Jimmy di kantin penjara dan dia menceritakan bahwa dia sudah dipindahkan ke sel yang lebih baik. Dan Jimmy juga sudah ditempatkan di sektor B yang sama dengan Jimmy. Di situ Jimmy mengatakan bahwa dia bisa membereskan wanita itu asalkan Will memberikannya imbalan $10.000 sebagai kompensasi. Mendengar itu, Will yang sekarang sudah berubah langsung menolaknya mentah-mentah. Karena meski dia belum bisa memaafkannya, namun dia juga tidak bisa menyuruh untuk membuat dia meninggoy. Dan Will pun percaya kalau Jimmy juga bukan orang yang seperti itu. Namun Jimmy bercerita bahwa dia dulunya juga seorang pembunuh saat dia masih kecil. Makanya Jimmy berkata kepada Will kalau dia tidak sebaik yang dipikirkan oleh Will. Saat malam tidur, Will terus memikirkan nasibnya yang selalu sial. Saking frustasinya, dia pun menuliskan surat sampai menangis untuk Jen, cewek yang telah membuatnya dijebloskan ke penjara. Will menulis dan semua hal yang diketahuinya bahwa dia tidak pernah memperkosanya dan dia hanya menghabiskan waktu berdua dan saling suka sama suka. Meski Will tidak tahu kenapa Jen melakukan itu padanya, namun Will mengatakan bahwa dia sudah memaafkan perbuatan Jen kepadanya karena dia ingin hidup tenang tanpa harus menyimpan dendam di sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba Beth datang yang sedang berada di kamar selnya bersama dengan George. Awalnya ingin menantang Will dan berkelahi dengannya, namun George datang untuk menolong Will dan menceramahi Beth agar tidak membuat onar di penjara ini. Dan akhirnya Beth pun pusing dengan omongan George karena dia ngomong dengan ancaman. Tidak hanya itu, dengan bantuan Fung yang mengawasi pintu luar, Wayne dan George membuat rencana mereka untuk mengerjain Beth. Seolah-olah Beth dimasukin roh jahat George pun seperti hendak merukiah Beth dengan air kotoran agar roh jahat bisa keluar dari tubuh Beth dan semua dosa-dosanya bisa diampuni dengan segera. Dengan jampe-jampe George, akhirnya Beth pun kabur dengan rasa takut. Keesokan harinya Will mendapatkan kunjungan kembali dan Will sangat terkejut. Ternyata yang mengunjunginya adalah Julie, yaitu pengacara yang sangat handal untuk membantu Will. Dia menyampaikan bahwa kalau dia sudah mengetahui masalahnya dari Perancis mesti sempat menolak, tapi Perancis meyakinkan dia dan akhirnya untuk membantunya. Karena sebagai seorang pengacara dia tidak bisa melihat seorang yang tidak bersalah dihukum. Mendengar hal itu Will sangat terharu dan merasa senang serta sangat berterima kasih karena Julie mau membantu dia. Setelah bertemu, Julie langsung menelpon Prancis untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada pengacaranya. Namun Prancis mengingatkan Will agar tetap bersabar karena sekarang dia sedang mempersiapkan diri dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Saat Will hendak bertanya kapan sidang bandingnya dilaksanakan, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Ternyata hal tak terduga telah terjadi di mana tiba-tiba Benji terluka sangat parah dan hampir meninggoy. Mengetahui hal itu membuat Will shock karena tidak percaya karena Benji orang yang paling ditakutkan bisa melakukan hal tersebut. Kini Will sadar betapa kejamnya kehidupan di balik jeruji besi karena hal apapun bisa terjadi di sini. Namun hal itu justru semakin membuat Will berusaha menjadi lebih kuat agar Will bisa bertahan di penjara ini. Sampai hari pembebasan tiba, Will yang dulu mudah dibully dan diintimidasi oleh penjaga dan napi senior yang lebih kuat, kini tidak takut lagi untuk menghadapi mereka. Selain itu, Will juga semakin akrab dengan napi lainnya, sampai sering main catur setiap hari bersama mereka. Bahkan Will berlatih tinju dengan Jimmy dan juga Will pun memotong rambut Jimmy agar dia lebih ganteng dan berwibawa. Pada saat sedang membersihkan diri di kamar mandi, Jimmy bercerita kepada Will kalau hari dia akan ke pengadilan untuk mengikuti sidang pembelaan atas kasus. Khususnya Jimmy meminta saran kepada Will untuk meminta saran kepadanya karena jika dia mengaku bersalah,
maka hukumannya akan ditambahkan lagi menjadi 10 tahun lagi. Namun jika dia tetap tidak mengaku bersalah, maka polisi akan tetap menghukumnya dan memindahkan dari penjara ini. Mendengar hal itu, Will tidak bisa berkomentar banyak karena keputusan ada di tangan Jimmy sendiri. Dia hanya berharap yang terbaik untuk Jimmy dan Will pun mengantar kepergian Jimmy dengan rasa sedih, namun penuh harap bahwa Jimmy dapat keadilan untuk dirinya. Di saat Will tengah menghabiskan waktu bersama Fung, tiba-tiba penjaga Wells dan mencoba memancing emosi Will dengan berkata yang sangat kotor. Melihat Will diganggu, Fung berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjaga dari sini. Namun penjaga Wells malah memukulnya dengan kasar hingga penyakit Fung kambuh lagi. George yang melihat Fung dipukuli, ia pun segera menerjang dan menghajar penjaga Wells. Beberapa hari kemudian akhirnya sidang pengajuan banding Will pun datang. Tidak hanya Prancis dan Julie yang hadir, keluarga dan kerabat dekat pun datang. Dukungan mereka kepada Will dalam sidang tersebut. Dalam sidang itu Julie membawa bukti yang sangat kuat yang akan membuktikan bahwa Will tidak bersalah. Namun pembelaan Julie itu tidak semudah yang ia katakan, karena pengacara lawan terus menekannya untuk mematahkan argumennya. Meski begitu, dia tidak pantang menyerah dan terus melakukan upaya semaksimal mungkin ia bisa membuktikan bahwa bukti yang dimilikinya itu memang benar adanya, hingga akhirnya Julie menerima hasil laboratorium di mana disebutkan juga obat penenang yang ditemukan dalam urin Jun berada di level yang paling rendah. Hal ini bisa membuktikan kalau tuduhan terhadap penyalahgunaan obat-obatan itu tidaklah benar. Itu artinya Jul berbohong dan tidak berpengaruh pada obat-obatan terlarang. Otomatis hal ini juga membuktikan kalau Will tidak memaksa Julie untuk memaksa mengkonsumsi barang terlarang, apalagi melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Hingga beberapa hari kemudian, keputusan pengadilan pun diumumkan, di mana kali ini Will mendapatkan berita baik karena pengajuan bandingnya telah disetujui oleh pengadilan, dan hari itu juga Will pun sudah terbebas dari statusnya sebagai narapidana dan dapat keluar dari penjara. Sebelum keluar, Will berpamitan kepada teman-temannya. Bahkan Fung sampai menangis saat melepas kepergian Will yang sudah kaya keluarga sendiri. Meski sejak awal Will sangat ingin keluar dari penjara, namun ia tidak pernah lupa keadaan di penjara ini yang kaya keluarga sendiri. Selama berada di dalam penjara, tetapi ini dimaafkan untuk melawanku. Pertama kaliku menangis, kuhilangkan rasa takutku. Di sisi lain, hancurkan dinding-dinding ini. Di akhir film, terlihat Jimmy mendatangi Will yang sedang berwisata di sana. Ternyata Jimmy juga sudah bebas setelah dinyatakan tidak bersalah pada kasusnya. Mereka pun saling berpelukan dan bahagia karena bisa sama-sama mendapatkan keadilan berkat kesabaran pantang menyerah dan kegigihan mereka untuk terus bangkit dan bertahan sampai keadilan datang untuk membantu mereka menjadi orang bebas kembali. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like dan subscribe ya.